Bapak Ibu, untuk sesi kali ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 dalam waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Ya. Baik. Cukup. Paslon nomor urut 3 yang kami hormati berbicara tentang pemenuhan hak dasar masyarakat. Ya. Tentu kita berbicara tentang peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan. Kami telah berkeliling di beberapa desa dan kecamatan. Masih banyak anak-anak kita yang belum dapat mengakses dengan baik pendidikan di desa masing-masing. Nah, olehnya itu yang kami ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak Ibu bisa ambil untuk menjamin agar pendidikan dan kesehatan ini dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat kita, khususnya di daerah terpencil. Terima kasih. Cukup? Baik, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab dalam waktu 90 detik dimulai ketika paslon berbicara. Terima kasih Pak. Ini memang persoalan yang yang perlu menjadi perhatian. Di sektor pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar itu salah satu kebutuhan dasar masyarakat kita adalah sektor pendidikan, kesenjangan. Kalau saya bisa katakan ada kesenjangan pendidikan khususnya SD ya, kesenjangan pendidikan di perkotaan dan di pedesaan, itu masalah. Itu yang tentunya persoalannya apa? Tentu kita cari persoalannya. Yang pertama memang kita sekarang ini diminta mau tidak mau harus berbasis internet. Ya. Jadi persoalan kita tidak semua itu desa dan yang ada di pedesaan itu terjangkau oleh internet. Nah, kurikulumnya sama, disampaikan sama, tapi tingkat pengetahuannya diterima oleh murid-murid SD kita ini di pedesaan itu sangat beda dengan di perkotaan. Olehnya persoalannya di mana? Olehnya persoalannya itu adalah tentunya dari pendidiknya. Oleh itu pendidik itu atau guru ini harus ditingkatkan kualitasnya. Kualitasnya memang cara ikutkan pendidikan. Kalau kita insya Allah terpilih universitas di Makassar misalnya undang satu UNEM, kita undang fasilitas gedung ada, bekas kantor. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 3. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi dalam waktu 90 detik dimulai ketika paslon berbicara. Terima kasih. Kami tentu sangat menghargai apa yang menjadi jawaban dari paslon nomor urut 3. Namun menurut kami bahwa persoalan yang paling mendasar saat ini di dunia pendidikan Sinjai itu diantaranya adalah jumlah anak tidak sekolah di Sinjai masih sangat tinggi, mencapai angka 3.190 orang anak. Ini tanpa menafikan peran pemerintah hari ini untuk mengentaskan hal itu, tapi kami berkomitmen memberikan perhatian serius terhadap jumlah anak tidak sekolah yang terlalu banyak di Sinjai. Ini adalah masa depan kita, karena itu ada beberapa program yang akan kami dorong. Yang pertama adalah mendorong beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu untuk bisa disekolahkan, termasuk di sekolah-sekolah swasta yang ada di Sinjai. Karena menurut kami itu salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah SD dan jumlah SMP yang tidak seimbang. Melibatkan institusi-institusi swasta untuk bisa mengakomodasi masyarakat Sinjai yang tidak bersekolah karena persoalan ketidaksediaan infrastruktur itu. Begitu juga dengan memberikan ruang kepada anak-anak kita di tingkat perguruan tinggi untuk mendapatkan akses beasiswa baik S1, S2, S3 melalui program pencarian bakat yang kami sebut dengan Sinjai Got Talent, melahirkan 1000 cedikan baru Sinjai untuk masa yang akan datang. Untuk sektor kesehatan konkret kami akan menerapkan integrasi pelayanan primer di masyarakat kita dengan melibatkan puskesmas dan seluruh jajarannya, sehingga secara preventif kesehatan masyarakat bisa diatasi lebih dini tanpa harus melakukan pendekatan kuratif yang berlebihan di tingkat rumah sakit dan cukup. Kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan. Waktu yang diberikan 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Ya, jadi saya kira paslon nomor 1 tahu juga bahwa di Sinjai ini pendidikan dasar itu adalah pendidikan gratis. Jadi tidak perlu kita kasih lagi
beasiswa. Kalau beasiswa untuk S2 dan doktor S3, saya setuju, saya sepakat, karena untuk menjawab tantangan ke depan itu harus ilmu pengetahuan, itu pasti. Tidak bisa kita, kalau kita tidak jawab dengan ilmu pengetahuan, maka Sinjai akan ketinggalan siapapun yang pimpin. Jadi oleh itu perlu ditahu persoalannya, perlu kaji kenapa mereka ini yang 3.000 orang ini menurut datanya Pak Paslon 1 tidak ikut tes D, tidak sekolah. Apa persoalannya? Jadi itu yang perlu dikaji dulu. Kalau langsung pendekatannya pemberian beasiswa, Sinjai ini sudah Baik, cukup. aduh, Cukup. bisa. Berikutnya, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dalam waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Jadi kita dibatasi waktu. Ini juga merepotkan kita. Pertanyaannya singkat saja supaya penjelasan jawabannya bagus. Nah, kalau masalah lingkungan hidup, persoalannya itu serba kompleks. Bukan hanya dipengaruhi satu, penggundulan hutan, penrusakan hutan dan sebagainya. Tapi karena ini Sinjai dan itu barometernya ada di ibu kota, apa persoalan kira-kira yang segera kita harus tangani tahun pertama kepemimpinan, ya supaya Sinjai ini bisa tercipta suatu kondisi yang betul-betul penciptaan lingkungan hidup yang tentunya menunjang kesehatan, memperbaiki karakter kita untuk bagaimana lingkungan ini bisa kita ciptakan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dalam waktu 90 detik dimulai ketika paslon berbicara. Terima kasih atas pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Jadi kalau terkait dengan lingkungan hidup, ada beberapa persoalan yang kita hari ini hadapi di Sinjai. Yang pertama itu adalah persoalan sampah. Persoalan sampah kita hari ini masih mengalami masalah, bukan hanya di kota Sinjai seperti yang tadi Bapak sampaikan. Persoalan sampah ini terjadi juga di Pulau 9. Kami mengalami masalah, saya menemukan situasi itu di sana. Karena itu perlu ada penanganan serius soal ini, di mana edukasi masyarakat terkait dengan pengolahan sampah berbasis lingkungan itu mesti dilakukan. Pendekatan 3R, reuse dan recycle itu sesuatu yang perlu diedukasi di masyarakat kita, sehingga pemilahan sampah sejak awal itu sudah bisa dilakukan. Yang kedua adalah membangun bank sampah di setiap lingkungan yang ada di daerah-daerah kita. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memperhitungkan soal ruang terbuka hijau yang ada di Sinjai. Ini juga persoalan mendasar di masyarakat kita. Karena apa? Ruang terbuka hijau inilah paru-paru dari kota kita. Karena itu kita perlu mendorong supaya ruang terbuka hijau yang ada di Sinjai ini bisa lebih banyak dan bisa dibetifikasi kalau sudah ada, sehingga lebih menarik orang untuk bisa datang ke sana dan menghirup udara yang lebih segar. Itu diantara yang kita perlukan. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana mendorong supaya partisipasi kelompok-kelompok pencinta lingkungan ini bisa lebih masif lagi di masyarakat kita, sehingga bisa membantu pemerintah di dalam mendorong edukasi kesehatan lingkungan yang ada di masyarakat kita. Baik, cukup. Kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi dalam waktu 90 detik dimulai ketika paslon berbicara. Ya, saya kira memang itu ide-ide yang brilian supaya penciptanya itu perlu memang. Tapi saya tadi katakan bahwa kita fokus di kota dulu penanganannya. Karena kenapa? Banyak hal yang persoalan terjadinya penumpukan sampah di perkotaan bukan satu faktor saja yang persoalan, banyak faktor penyebabnya. Pertama, misalnya kendaraan angkutnya. Kedua, tenaga kebersihan yang notabene saya sampaikan tadi hanya 900.000 tunjangannya per bulan. Nah, itu juga harus kita cari solusinya supaya menarik minat mereka untuk bekerja di situ. Walaupun kita tahu bahwa itu adalah kotor, tapi ada sekurang-kurangnya menarik minat mereka, sehingga perlu kita tingkatkan perpandangannya dari 900.000 menjadi 1,3 per bulan. Itu nanti dianggarkan di APBD. Nah, kedua memang dibutuhkan lapangan hijau yang tempat-tempat apa namanya, bagaimana di situ bisa ada edukasi, bisa
bisa tersambungkan bagaimana mereka dulu bersama dan kita di sana mengisi. Jadi memang perlu perhatian khusus mengenai sampah di perkotaan. Ketiga, sampah sekarang kan tujuannya banyak, bisa jadi pupuk, bisa juga plastik sekarang di Makassar sudah bisa. Mari kita jembatan ini. Tapi insya Allah semua itu kita lakukan. Baik, cukup. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dalam waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Iya, lagi-lagi kalau kita bicara lingkungan, ini kita bicara soal kapasitas intelektualitas masyarakat kita. Kalau kapasitasnya baik, pengetahuannya baik, maka insya Allah persoalan lingkungan ini bisa kita atasi. Dan ujung dari persoalan ini adalah bagaimana pendidikan menjadi bagian yang terdepan di dalam mengedukasi masyarakat bagaimana hidup yang lebih baik di lingkungan kita. Menghargai alam, menghargai lingkungan, menjaga kebersihan, itu adalah bagian yang perlu terus didorong. Dan saya yakin kalau ini diterapkan sejak awal, terutama di anak usia dini, di tingkat SD, di SMP, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, maka itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Itulah sebabnya kenapa kami berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di daerah kita ini. Karena kami meyakini itu adalah pangkal dari semua persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat kita. Dan kalau ini teratasi, maka insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Maka sinama barakat berkanca. Baik, cukup. Waktu habis untuk paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk duduk kembali ke tempat. Dan setelah ini kita juga masih akan menyaksikan sesi tanya jawab dan debat kandidat antar paslon lainnya. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di debat terbuka pertama.